Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Religi Kemenak DIY, kembali lagi dengan saya Farah di podcast Sukono Negeri 8. Baik Sobat Religi, kali ini pada podcast episode kali ini kita berada di salah satu sekolah negeri di kota Yogyakarta. Sekarang kita berada di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Baik, Sobat Religi, pada podcast kali ini kita akan menggali praktik baik di SMP Negeri 5 Yogyakarta dalam membangun budaya moderasi beragama melalui kolaborasi lintas agama, pembiasaan sehari-hari, kepedulian sosial, dan juga sinergi dengan para orang tua siswa, seperti itu. Baik, pada podcast sesi pertama kali ini, Sobat Religi, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Yogyakarta, yaitu Ibu Siti Arina Budi Astuti, MPD BI. Yuk kita sapa bersama-sama. Halo Ibu. Halo Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Siti, Ibu Arina ya? Panggilannya Ibu Arina seperti itu. Baik, Ibu Arina, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Farah juga ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Ibu Arina, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk nantinya berbincang kepada kami ya Ibu bersama-sama dengan Sobat Religi seperti itu terkait dengan moderasi beragama yang dibangun di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Betul sekali. Baik, sahabat Sukonandi, moderasi beragama ini bukan hanya dipelajari di ruang kelas, tetapi dibangun melalui budaya sekolah yang hidup setiap hari. Nah, di SMP Negeri 5 Yogyakarta ini menjadi salah satu sekolah yang memiliki praktik baik dalam membangun toleransi seperti itu. Nah, bagaimana kisahnya? Kita simak bersama. Baik, Ibu Arina, jadi di SMP Negeri 5 ini mengapa sekolah ini menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dari budaya di sekolah Ibu? Silahkan bisa disampaikan. Terima kasih Mbak Farah. Jadi bagi kami SMP Negeri 5 Yogyakarta, moderasi beragama itu bukanlah program yang datang sesaat, tetapi bagaimana warga sekolah menjiwai kehidupan sehari-hari. Bahwasanya Pak Wititra, nama beken dari SMP 5 itu memiliki murid yang dengan latar belakang bermacam-macam, terutama agama ya. Kami saat ini ada 4 agama, ada Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Nah, dari latar belakang suku, budaya, dan karakter yang beragam ini, maka tantangan yang harus kita hadapi adalah bersama-sama kita merawat perbedaan tersebut. Jadi kami memberi kesempatan kepada seluruh warga sekolah, utamanya peserta didik atau murid ini, untuk beribadah dengan tempat-tempat yang sudah kami sediakan bagi mereka, sehingga akan menumbuhkan kebersamaan yang harmonis. Kalau yang muslim ibadah pagi, maka yang non muslim juga semua masuk ruang ibadah tanpa ada yang istimewa, tidak ada yang mendominasi karena jamnya sama dan ruangannya juga kami sediakan sama. Oleh karena itu, moderasi beragama kami hadirkan bukan dalam bentuk slogan, tetapi menjadi budaya yang bisa dirasakan oleh semua warga sekolah. Begitu. Luar biasa. Jadi nama ini Pak Wititra. Boleh diceritakan ya Pak Wititra itu? Oke, Pak Wititra itu dari bahasa Sanskerta ya, Panca, Wiyata, Bakti, Karana. Panca itu kan 5 Wiyata itu kan pendidikan, Bakti berbakti, 5 itu di wilayah 5. Tempat berbakti pendidikan di wilayah 5. SMP 5. Begitu. Baik Ibu Arina. Nah, jadi sebelumnya kami dari tim HDIKUB sudah pernah melakukan monitoring dan evaluasi ya Ibu di SMP 5 ini. Sebelumnya kami melakukan monitor terkait moderasi beragama. Salah satu hal yang
kami dapat pada saat momen itu adalah kebiasaan menarik Ibu untuk para siswa dan siswinya begitu ya, yaitu kebiasaan di pagi hari di mana siswa dan siswi meletakkan tas di ruang kelas masing-masing lalu kemudian menuju ke tempat ibadah sesuai dengan agama mereka seperti itu. Nah, boleh diceritakan Ibu bagaimana awal mula hal ini itu atau kebiasaan ini itu diterapkan seperti itu? Ya, baik. Jadi kebiasaan itu muncul dari inisiatif sederhana saja sebetulnya. Memulai hari dengan mendekatkan kepada yang memiliki hari tersebut, dan tentunya anak-anak juga akan mulai mendekatkan dengan teman-teman seagamanya, sesekolahnya. Mereka akan beriringan dari kelas bersama-sama. Nih, harapan kami kan mereka lebih dekat juga dengan temannya. Dan memang kami di waktu itu juga tidak hanya mereka saja, melainkan Bapak Ibu guru juga sesuai agamanya. Jadi misalnya yang Kristen, tidak hanya gurunya yang Kristen, tetapi Bapak Ibu guru yang Kristen juga akan mengawali. Dan ini Mbak Sarah ya, anak-anak itu belum waktunya kalau dia sudah datang, ada yang langsung ke masjid biar agak lama katanya. Jadi sudah ada yang langsung karena letaknya ruang ibadah di belakang, dia udah jalan dulu. Jadi belum ada, kadang tidak ada perintah pun mereka sudah karena habit ya. Jadi sudah merupakan budaya setiap hari sudah itu, jadi tidak perlu dipaksa seperti itu. Jadi tidak hanya siswa yang menuju ke sesuai agama masing-masing. Iya. Kami juga terima kasih ini dari Depak juga ada semacam dari agama Kristen itu ada kayak pemantau gitu ya, dari pegawai P3K, pengawas P3K, dan agamanya Kristen Pak Samuel ya Pak Samuel. Sudah habis, sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun Sama di sini Ibu. Iya, 2 semester. Baik Ibu, dari kebiasaan tersebut sebenarnya nilai apa sih Ibu yang ingin ditanamkan begitu? Ya, sebenarnya ada 3 poin atau 3 nilai yang kami ingin raih ya dari pembiasaan tersebut. Yang pertama jelas religiositas ya, karena bagaimanapun apapun itu agamanya, kalau dekat sama Tuhannya, dekat sama Allah itu akan baik gitu ya, baik pada Allah tentu baik juga pada teman-temannya. Dan tentunya religiositas ini memulai segala sesuatu aktivitas dengan mengingat Allah atau Tuhannya kan gitu. Yang kedua, harapan kami ini adalah integritas terwujud. Ada tanggung jawab di situ, tanggung jawablah kita ke ruang agama gitu ya. Dan tentu kedisiplinan, karena udah disiplin setiap hari 7.15 selesai nggak selesai mereka harus ke kelas lagi, kedisiplinan. Nah, dan itu akan diterapkan di perilaku sehari-hari. Yang tidak kalah penting, yang ketiga, toleransi yang aktif. Iya bro, aku udah ngasih biasa kalau sampai temennya ya, di ruang agama aja ya gitu. Jadi mereka dari kelas bareng, beloknya ada yang kanan, ada yang kiri. Ini toleransi ini dibangun tidak hanya dengan tapi ya itu ruangnya diciptakan. Nah ini ruang mereka bersama dari kelas ini kan dengan teman sekelas kan bisa ya dekat gitu ya. Nah ini mendekatkan ini waktu yang terbaik bagi mereka untuk kalau di kelas kan ya sudah pelajaran kan nggak mungkin. Jadi ada 3 hal tersebut yang ingin kami dapatkan dari kegiatan pembiasaan tersebut. Seperti itu Mbak. Baik, luar biasa Ibu. Nah, Ibu selanjutnya terkait dengan kebiasaan tersebut juga ya, mungkin kira-kira itu bagaimana sih Ibu sekolah ini menjaga agar siswa atau siswinya itu tetap bangga dengan agamanya dan juga sekaligus nantinya menghormati agama atau pemeluk agama lain seperti itu. Ya, dalam berbagai kesempatan, utamanya dalam upacara atau dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah, kami tidak henti-henti selalu juga menyampaikan kepada muridnya untuk mencintai agamanya. Agama sendiri dan menghormati agama orang lain adalah 2 hal yang tidak
bisa dipisahkan, dan itu bukan yang bertentangan, karena mencintai agama sendiri dengan mendalam, dengan lebih paham, saya yakin akan lebih mengerti perbedaan tersebut, kan seperti itu. Jadi bagaimana bersikap santun kepada orang lain kalau kita tidak bisa menghormati agama dia, agama kita sendiri gitu ya, karena agama kita sendiri kan diajarkan seperti itu. Kami yakin kalau anak yang paham agamanya masing-masing pasti akan menghormati lebih baik agama orang lain ataupun agama lain. Dan yang jelas kami dalam kegiatan tidak berbasis agama ya, misalnya kegiatan upacara bendera ya, anak-anak yang khusus ya, ada yang muslim ada yang non muslim, semua tidak melihat background agama. Iya, betul sekali. Karena identitas agama itu adalah identitas mereka, sedangkan kemanusiaan adalah jembatan untuk menyatukan mereka. Jadi sikap yang manusia ini yang harus kita temukan, sering kita temukan, sehingga mereka akan bersatu. Kira-kira seperti itu Mbak Rana. Iya Bu Alina. Nah Ibu, dari semua yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira dari Ibu sendiri mungkin melihat secara langsung begitu ya, bagaimana sih Ibu perubahan karakter siswa yang mungkin merasa itu, atau mungkin dari kacamata Ibu sendiri seperti itu sejak budaya moderasi beragama ini dijalankan? Seperti itu. Mbak Rara, jadi perubahannya ya jelas suasana sekolah semakin hangat, semakin anak-anak percaya diri. Ini tidak hanya pada faktor anak-anak ya, bahkan orang tua pun, orang tua misalnya orang tua Kristiani, orang tua Katolik itu juga akan apresiasi kepada kami yang Muslim Islam, tetapi mereka juga tidak terpinggirkan kan, mereka juga Bu Arina, bahkan saya sampai sekarang ini yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, orang tua muslim yang sering membantu sekolah itu masih keep in touch, terus hari Namus hebat gitu. Jadi saya kalau ada acara yang non-muslim juga membuka acaranya walaupun tidak terlibat dalam ini. Jadi perubahan-perubahan itu mereka akan lebih percaya diri untuk sekolah di SMP 5 ya, seperti itu. Mantap sekali ya. Iya. Saya saling menghormati. Betul Ibu. Baik Ibu. Nah Sobat Religi Kemagiri, jadi selain menjadi budaya sehari-hari, moderasi beragama ini juga diwujudkan melalui berbagai lintas agama. Nah, tadi kita sudah mendengar ya penyampaian penyampaian dari Ibu Arina terkait dengan kebiasaan di sekolah untuk para siswa-siswi itu seperti apa. Nah, Sobat Religi Kemagiri, ternyata selain kebiasaan tersebut, di SMP Negeri 5 ini juga mengimplementasikan kegiatan lintas agama yang menarik seperti itu. Nah, setelah ini kita akan membahas bersama Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 5. Namun kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Pawitikra. Halo Sobat Religi Kemenang DY, kembali lagi dengan saya Farah. Nah, tadi sebelumnya kita sudah berbincang dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Yogyakarta, Ibu Arina, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, kita akan berbincang dengan Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai kolaborasi lintas agama untuk belajar menghargai melalui pengalaman, seperti itu. Nah, kita sapa terlebih dahulu Sobat Religi ke Bapak Ibu Guru yang ada di SMP Negeri 5. Baik. Yang pertama ada Bapak Muhammad Rifai. Beliau merupakan guru agama Islam di SMP Negeri 5 seperti itu. Dan selanjutnya ada Bapak Riki. Beliau adalah guru agama Katolik yang berada di SMP Negeri 5. Dan yang terakhir adalah Ibu Berta. Beliau adalah guru agama Kristen di SMP Negeri 5. Baik. Halo Bapak Ibu Guru. Baik, bagaimana kabarnya? Sangat baik. Alhamdulillah. Baik, sehat luar biasa, mantap seperti itu. Baik, Bapak Ibu Guru, nanti kita akan berbincang kita akan bersama-sama
ini ya, memberikan informasi dan juga cerita tentang pengalaman kepada Sobat Religi. Nah, pertanyaan yang pertama ini kita akan ke Bapak Rifai terlebih dahulu. Baik Bapak, jadi salah satu praktik di SMP Negeri 5 itu adalah keterlibatan seluruh siswa dalam kegiatan lintas agama seperti itu ya. Nah, boleh diceritakan Bapak Rifai bagaimana konsep ini itu dijalankan? Baik, terkait dengan konsep moderasi dalam beragama, salah satunya di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini. Jadi moderasi beragama atau keberagamaan yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta ini adalah salah satu namanya kekuatan utama untuk menunjukkan bahwa di sekolah kita itu memiliki keanekaragaman, tidak hanya sekedar homogenitas, tetapi ada heterogenitas, tidak hanya sekedar budaya, tidak hanya sekedar agama, tetapi menyeluruh yang ada di sini. Inilah yang salah satu yang menjadi dasar utama ketika kita menegakkan atau menempatkan moderasi agama yang ada di SMP Negeri 5 ini, sehingga toleransi keberagamaan yang ada di SMP Negeri 5 Yogyakarta ini tetap terjaga untuk menghormati hak-hak setiap umat manusia. Baik, luar biasa Bapak Rifai. Nah, masih di Bapak Rifai seperti itu. Jadi kalau di agama Islam itu sendiri kan ada berbagai event agama Islam begitu ya Pak. Nah, salah satunya adalah kegiatan kurban. Betul. Nah, itu Idul Adha seperti itu ya. Nah, bagaimana Bapak siswa yang berbeda agama ini masih dapat berpartisipasi tanpa mengurangi keyakinan masing-masing? Mungkin di sekolah ada kegiatan kurban seperti itu ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Bapak partisipasi dari siswa yang berbeda agama? Oke. Jadi salah satu kegiatan keagamaan yang ada di SMP Negeri 5 Yogyakarta diantaranya adalah kegiatan kurban. Atau sebenarnya tidak hanya kurban, ada beberapa kegiatan-kegiatan bakso dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari sisi kurban, intinya bahwa kurban itu tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja, seperti itu. Jadi pembagiannya dan lain sebagainya. Nah, salah satu wujud nyata yang kita ikut peran sertakan kepada anak-anak, terutama yang ada di SMP Negeri 5 Yogyakarta ini, salah satunya ketika ada perayaan Idul Kurban, Idul Adha, itu mereka ikut juga berperan, tidak harus mengikuti kegiatan keibadahannya, tetapi juga berperan. Misalnya di antara mereka ada yang membagikan atau packing, pengemasan dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga kita juga melibatkan teman-teman dari Bapak Ibu guru yang non Muslim juga, artinya yang Kristen, Katolik, Hindu pun juga kita libatkan. Semuanya kita menyatu dalam sebuah kerukunan. Jadi bahwa kurban ini tidak hanya terbatas untuk umat Muslim saja, tetapi untuk peran aktifnya, partisipasinya untuk kegiatan itu semuanya bisa terlihat. Jadi tidak hanya siswa ya Bapak, betul sekali. Guru yang lintas agama itu juga ikut terlibat gitu ya. Iya. Nah, baik, terima kasih Bapak Rifai. Nah, untuk selanjutnya kita akan move ke Bapak Riki begitu ya Bapak Riki. Ini adalah guru agama Katolik begitu. Nah, Bapak Rifai, jadi tadi kita sudah berbicara tentang kurban. Sekarang kita berbicara tentang Natal seperti itu. Nah, saat perayaan Natal ini siswa lintas agama itu, sebelumnya tadi sudah saya katakan sebelumnya ke Sobat Religi bahwa kita belum lama ini melakukan monitoring evaluasi di SMP Negeri 5 dari Kanwil Kemenak ya begitu ya Bapak. Nah, kami juga pada saat itu mendapatkan informasi bahwa saat perayaan Natal ini siswa lintas agama itu ikut membantu membuat merchandise dan juga ikut juga mendukung jalannya kegiatan. Sebenarnya apa sih Pak tujuan pendidikan ya, khususnya pendidikan di balik kolaborasi tersebut seperti itu? Baik, saya lebih perjelas lagi. Jadi anak-anak yang kan perayaan Natal itu untuk agama Kristen dan Katolik, sedangkan di sini itu kan ada Hindu dan Buddha dan Muslim juga. Nah, mereka juga ikut serta dalam membantu itu, tidak hanya mempacking merchandise ataupun yang lainnya, tapi mereka ikut
mendekor. Ketika kami perayaan ibadah itu, mereka juga membantu mempersiapkan perlengkapan-perlengkapannya. Jadi sudah kami sudah kami arahkan nanti yang dibutuhkan ini, terus mereka dengan kesediaan hati dan kesediaan dirinya untuk membantu. Oke, nanti yang bagian ini kami ya Pak, dan sebagainya seperti itu. Tidak hanya anak-anaknya, bapak ibu gurunya juga ikut membantu, bahkan hadir juga wali kelasnya. Kan kalau di sini kan wali kelasnya juga tidak hanya yang kelasnya ada anak Katoliknya, wali kelasnya Katolik, tidak seperti itu, tapi dicampur semuanya seperti itu, dibagi rata. Nah, tujuannya kami kenapa kok melibatkan anak-anak yang di luar agama Katolik dan Kristen itu karena biar mereka lebih mengenal tidak hanya agamanya masing-masing, tapi ini loh, di Indonesia itu tidak hanya satu agama, tapi ada banyak agama. Sehingga dari sejak dini kita menanamkan rasa toleransi kepada anak, sehingga kedepannya itu anak lebih bisa memahami, bisa bisa ikut serta dalam membantu dalam agama-agama yang lainnya. Jadi tidak hanya berkolaborasi, tidak hanya fokus pada dirinya sendiri atau agamanya sendiri, tapi bisa lebih umum untuk membantu sesamanya. Baik, luar biasa. Kalau di sekolah ini biasanya pada saat Natal ada acara apa, Bapak? Biasanya karena di sekolah negeri itu kan perayaan Natalnya itu tidak hanya perayaan ibadah saja, tapi juga ada perlombaan-perlombaan sebelum perayaan Natalnya. Dalam agenda satu bulannya itu ada lomba-lomba yang biasanya kami terbuka untuk umum, untuk biar anak-anak yang dari SD itu tertarik, oh ternyata di SMP 5 tidak hanya untuk anak-anak yang Muslim ya, ternyata ada anak-anak Kristen, anak-anak Katolik, juga terbuka untuk semua agama seperti itu. Dan apalagi masih banyak sebenarnya Mbak kegiatannya, nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Berta biar tidak hanya dari saya. Oke, siap Bapak. Seimbang juga. Baik, luar biasa begitu ya Sobat Didik. Jadi ternyata memang apa ya, bahkan tidak cuma agama Islam tadi ya, kurban di Natal pun seluruh siswa lintas agama, bahkan guru-guru juga itu ikut terlibat dan juga mereka berkolaborasi. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Riki. Baik, Pak Riki gitu ya. Selanjutnya kita ke Ibu Berta. Ibu, bagaimana Ibu kabarnya? Baik? Baik dan luar Luar ya. Baik, Ibu Berta tadi, Ibu Berta ini adalah guru agama Kristen seperti itu. Ibu, jadi tadi selain Natal, mungkin nanti boleh ditambahkan juga ya Ibu, tadi kegiatan-kegiatan pada saat perayaan Natal itu di sekolah ini mengadakan event atau acara apa saja yang mana itu nanti bisa melibatkan siswa juga lintas agama. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai program kunjungan rohani. Ya, jadi di SMP Negeri 5 ini ada program kunjungan rohani seperti itu ya Ibu. Nah, bagaimana Ibu konsep program ini itu dijalankan sehingga nantinya seluruh siswa itu merasa ikut dihargai begitu Ibu? Boleh diceritakan kepada Sobat Didik? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi program kunjungan rohani tadi gitu ya yang ditanyakan. Nah, untuk program kunjungan rohani sendiri itu dari sekolahan membuat suatu program namanya apa Pak? Yang bisa dijalankan itu? Kalau ada kegiatan misalnya adalah kegiatan apa ya? Ada manasik lah. Ya. Di situ ada dari agama Kristen dan Katolik juga searah misalnya gitu. Atau setiap Jumat ya, setiap kali ada setiap Jumat itu ada kegiatan ibadah otomatis yang Muslim ya, Jumatan, terus kemudian yang putri ada keputrian. Nah, yang Kristen Katolik itu juga sama, mereka mengunjungi tempat-tempat ibadah yang ada di sekitar sekolah ini. Artinya
untuk peribadatan mereka tidak hanya sekedar di sekolah, tetapi ada di lingkungan sekolah yang ada di sekitar ini paling dekat kan seperti itu. Tapi kalau yang lebih jauh ya itu tadi saya sampaikan, kegiatan kunjungan rohani itu tidak serta-merta hanya teruntuk bagi siswa Muslim saja, tapi juga untuk yang Kristen Katolik, cuma wilayahnya sama, arahnya sama, cuma nanti posisinya tempatnya yang berbeda gitu lah itu ya. Nah, termasuk juga kegiatan-kegiatan misalnya pesantren Ramadan gitu, pesantren ketika Muslim merayakan Ramadan pesantren. Nah, terus kemudian dari yang Kristen Katolik Hindu pun juga mengadakan hal yang sama. Mereka mengadakan kadang di tempat yang wilayahnya sama, atau mungkin nanti dari yang Kristen atau yang Katolik sudah janjian atau barengan dengan di gereja mana atau tempat mana yang di sana mengemas untuk kegiatan-kegiatan sama yang dilakukan oleh teman-teman dari agama Islam seperti itu. Kalau kunjungan rohani itu biasanya diadakan berapa kali Bapak Ibu dalam mungkin atau tidak pasti? Ya kalau untuk programnya sih 1 tahun sekali atau mungkin ya yang umum. Nah untuk berapa kalinya nanti tergantung dari agama masing-masing. Ya betul. Baik. Jadi ada juga masing-masing agama Iya, dan umum juga ada. Iya. Baik, luar biasa sekali Bapak Reji. Baik, Ibu Peta seperti itu. Selanjutnya di sini nanti Bapak Ibu menjawab satu-satu ya pertanyaan saya. Baik. Nah, Sobat Reji, jadi kita akan menanyakan terkait dengan bagaimana Bapak Ibu sekolah ini itu memastikan setiap agama memperoleh kesempatan dan juga fasilitas yang setara dalam mungkin kegiatan apapun lah seperti itu. Mungkin boleh dijawab lebih dulu dari Ibu Berta, boleh silakan. Oke, untuk fasilitas dari sekolah begitu ya, tidak ada perbedaan. Jadi setiap agama tuh diberikan tempat yang layak lah dari sekolah supaya ibadahnya juga bisa nyaman. Terus program penguatan imannya juga bisa terlaksana dengan baik seperti itu ya. Terus juga dapat dukungan dari Bapak Ibu guru juga, kesiswaan, kepala sekolah gitu ya, pokoknya warga sekolah lah saling berkolaborasi dengan baik seperti itu. Maka fasilitas ini dapat berjalan dengan baik juga seperti itu kalau dari saya. Baik, boleh. Terima kasih Ibu Berta. Selanjutnya boleh dari Bapak Riki. Kalau selama ini yang saya rasakan itu di SMP Negeri 5 sudah sangat-sangat baik dan sangat-sangat luar biasa, karena kalau melihat fasilitas yang diberikan oleh sekolah kepada kami yang notabene itu sebenarnya kami yang minor, tapi justru di sini difasilitasi dengan luar biasa, karena tidak ya kalau sekarang mungkin hampir seluruh sekolah negeri sudah difasilitasi, tapi kalau dulu mungkin yang difasilitasi hanya ruangan agamanya saja. Tapi ketika saya di sini, wah ternyata di SMP Negeri 5 tidak hanya dapat ruang agama, tapi juga dapat ruang doa. Kalau yang Muslim ada musolanya, kami yang Kristen dan Katolik itu ada ruang ibadahnya sendiri-sendiri. Bahkan yang Hindu dan Buddha juga ada. Terus sehingga ketika kami misal ketika pagi yang Muslim ada sholat duha, kami yang Kristen dan Katolik itu juga ada ibadah pagi. Ketika yang Muslim itu sholat zuhur, kami ada doa siangnya juga di tempat di tempat doa kami masing-masing seperti itu. Dan semuanya itu didukung oleh sekolah, sehingga kami ketika datang ke SMP 5 itu, wah ini adalah rumah kedua kami. Tidak hanya datang hanya untuk sekolah dan lain sebagainya, untuk belajar dan lain sebagainya, tapi juga menumbuh kembangkan iman anak-anak di sini melalui peran-peran itu. Luar biasa. Terima kasih Bapak Riki. Luar biasa. Selanjutnya terakhir Bapak Adik. Bapak I. Silakan Bapak.
Jadi gini, kalau di SMP Negeri 5 Yogyakarta ini sebenarnya lebih mengedepankan prinsip keadilan dan apa ya istilahnya ini semuanya, dari tidak hanya sarana prasarananya, terus kemudian SDM-nya, tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana kita juga merancang Ya. program-program yang seluruh atau semua yang kita harus lakukan itu semuanya merata, ya, ini merata. Jadi yang Kristen, Katolik, Hindu, Islam pun juga kita rancang bareng-bareng, cuma nanti pelaksanaannya aja yang berbeda seperti itu. Jadi sehingga keadilan itu menyertai untuk semuanya, sehingga terangkatlah di sini sebuah toleransi antar umat beragama, terutama bagi anak-anak yang utama yang harus kita bangun seperti itu. Begitu. Sama Bapak Rifai. Bapak Rifai, Bapak Riki. Riri depannya. Jadi saya agak bingung. Baik. Nah, terima kasih Bapak Rifai, Bapak Riki, Bu Berta. Tadi sebenarnya saya mendengar, jadi ada tempat doa sendiri-sendiri mungkin ya, yang mungkin Islam ada musola masjid, lalu Katolik ada sendiri, Kristen sendiri, dan juga mungkin agama Hindu ya, Hindu ada sendiri. Nah berarti pada saat pelajaran agama itu nanti mereka juga yang Islam di ruang kelas gitu ya, nanti yang agama Kristen, Katolik, Hindu di ruang agama sendiri. Betul. Jadi ketika kita kan jamnya juga bareng. Jadi misalnya satu kelas kalau di kelas kita kan paling mudah kelas I sama J ya. Nah, kelas I sama J, kelas I yang Katolik, kelas I, kelas J Kristen kayak gitu. Misalnya pelajaran agama di situ waktu pelajaran agama yang Islam ya yang di ruangan itu, sedangkan yang Kristen atau Katolik nanti ya menuju ke ruang agamanya masing-masing. Apalagi kalau di kelas 9J itu malah penuh semuanya, artinya 4 agama di situ ada. Jadi kami berempat. Kami berempat ya. Saya, terus kemudian Pak Riki, Bu Berta, sama Bu satu lagi ada Bu Nyoman yang hari ini tidak bisa hadir, itu juga bareng kita melakukan pembelajaran, cuma tempatnya yang berbeda seperti itu. Bahkan kalau kita bareng-bareng kadang ada proyek ya. Nah, pada proyek lintas mapel itu kita ngumpul satu kelas, karena kita kalau yang namanya proyek itu tidak hanya untuk satu agama saja, tetapi menyeluruhkan kayak gitu. Sehingga di situ ya bahkan kita kadang 4 orang masuk semuanya dalam satu kelas. Jadi ada proyek, kalau bareng-bareng ada proyek, baru ada proyek. Iya, betul. Gitu ya, Pak. Luar biasa. Baik, Bapak Rifai, Bapak Riki, dan Ibu Berta, terima kasih banyak sudah memberikan cerita pengalaman kepada Sobat Religi terkait dengan kegiatan-kegiatan dan juga mungkin tadi diceritakan juga fasilitas yang ada di SMP Negeri 5. Jadi Sobat Religi yang mungkin masih mau sekolah di SMP Negeri 5 boleh bisa daftar karena luar biasa seperti itu. Baik, Bapak Rifai, Bapak Riki, Ibu Berta, terima kasih banyak. Dan selanjutnya Sobat Religi kita akan berbincang dengan salah satu siswa yang ada di SMP Negeri 5. Namun kita tunggu pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Religi Kemenang DIY, kembali lagi dengan saya Farah. Sebelumnya kita sudah berbincang dengan guru-guru yang ada di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Ada guru Islam, Kristen, dan juga Katolik seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kali ini kita akan berbincang dengan salah satu siswa SMP Negeri 5 Yogyakarta. Siswa ini bernama Garda Revolusi, Sobat Religi. Jadi Garda ini adalah anggota Rohis ya yang ada di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Garda ini siswa kelas 8 seperti itu. Yuk kita sapa bersama-sama. Halo Garda. Halo, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke Garda, kita di sini cerita-cerita aja ya nanti sama Sobat Religi terkait dengan pertemanan atau ya pertemanan di sekolah ini, yang mana yang pasti lintas agama seperti itu. Baik,
mungkin pertama-tama Garda boleh cerita dulu sama Sobat Religi, boleh perkenalan dulu juga, dan juga boleh menceritakan pengalaman Garda sekolah di sini itu sejauh ini seperti apa. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Garda Revolusi, biasa dipanggil Garda. Saya sangat senang berada di acara ini. Terima kasih atas kesempatannya udah hadir dalam acara ini. Semoga kita pada kesempatan berikutnya bisa saling mengenal ya, saling berbagi hal-hal bermanfaat. Sebetulnya saya di sini dari kelas 8 seperti yang tadi dijelaskan, tepatnya di kelas 8J. Nah, kebetulan di kelas 8J ini para siswanya itu sekitar 40%-nya itu beragama non-Islam. Baik. Jadi saya sudah begitu akrab dengan yang namanya perbedaan, utamanya perbedaan agama pada kasus ini. Dan juga kebetulan sejak kelas 7 saya ini sudah bergabung menjadi humas di Sikrohanim Islam atau SKI dari Politeknik ini. Baik, berarti dari kelas berapa tadi ikut Rohis? Kelas 7 sudah gabung ya. Jadi pertama kali kelas 1 SMP ini sudah bergabung. Baik, Garda, mungkin kamu boleh cerita nih ke teman-teman hal yang kamu rasakan dengan adanya moderasi beragama di sekolah di SMP 5 itu seperti apa? Tentunya hal yang paling saya rasakan itu terciptanya persaudaraan yang erat gitu, meskipun berbeda keyakinan. Yang mana di sekolah ini itu kami diajarkan untuk tetap memegang teguh agama masing-masing, namun tetap menjaga nilai rendah hati dan juga saling menghormati. Nah, nilai inilah yang membuat perbedaan ini justru menjadikan kita lebih bijak dalam memahami satu sama lain. Ya. Oke, baik. Garda, karena tadi kan banyak sekali kegiatan-kegiatan di sekolah itu ada mungkin kalau di Islam ada kurban, mungkin nanti di agama Kristen kalau ada Natal seperti itu dan juga yang lainnya. Nah, Garda pernah nggak ikut itu semua? Oke, nah boleh nih diceritain pengalaman Garda mengikuti kegiatan lintas agama tersebut. Jadi menurut saya itu pengalaman yang paling mendalam bagi saya itu adalah merasakan bahwasanya kebaikan dan kepedulian itu tidak dibatasi oleh keyakinan. Ya. Sebagai contohnya pada saat acara Idul Kurban, Ya. saya melihat bahwasanya ada semangat untuk berbagi kebahagiaan tidak terbatas kepada yang muslim saja, tapi juga kepada yang non-muslim. Begitu juga pada saat perayaan Natal, kami tetap saling menyapa dan juga tetap saling berbagi hangatnya persaudaraan. Dan hal yang paling menyentuh hati saya adalah kita tetap beribadah sesuai agama dan ritual masing-masing, namun tetap juga berbagi kebaikan antar sesama tanpa sekat. Itulah menjadikan saya belajar bahwasanya perbedaan cara beribadah itu tidak membuat kita terpisah, namun justru membuat kita lebih bersatu dan menjadikan sekolah ini rumah yang damai bagi kita semua. Baik, luar biasa sekali Garda. Nah, Garda dari kamu ikut kegiatan tersebut, itu kamu melihat ini nggak sih dari kegiatan-kegiatan itu hubungan antar teman itu menjadi lebih dekat? Itu kamu melihat nggak? Oh iya, tentu Seperti itu ya. Boleh ceritain kenapa bisa lebih dekat? Ya, begitu. Karena sebenarnya ya, untuk kegiatan ini kita juga dihadapkan bahwasanya kita memang harus saling hadir satu sama lain. Betul. Kita memang saling membutuhkan begitu. Kemudian kita juga saling diajarkan untuk berbagi tanpa sekat. Ya. Artinya kita di sini tidak hanya mengenal teman sebatas nama, kita juga mengenal bahwasanya apa saja nilai-nilai yang mereka junjung pada kehidupan mereka. Gitu ya. Baik. Luar biasa. Jadi Garda ini dari kelas 8J yang mana 40% itu lintas non-muslim begitu. Baik. Nah, Garda tadi sebelumnya Ibu Guru sudah menjelaskan begitu ya terkait dengan kunjungan rohani yang diadakan di sekolah ini. Garda boleh cerita nggak pengalaman mengikuti kunjungan rohani tersebut? Oh, kalau untuk kunjungan rohani ini sejujurnya sampai saat ini saya belum punya kesempatan ya. Oh, baik. Namun ketika mendengar teman-teman saya yang bercerita, saya cukup antusias begitu untuk mengikutinya. Berarti belum kesempatan itu karena memang belum bisa ikut atau ada halangan pada saat itu? Karena memang sudah ada jadwalnya. Oh, sudah ada jadwalnya ya. Oke, baik.
Selanjutnya mungkin untuk Garda nih saat bulan Ramadan itu kan siswa yang beragama Muslim berpuasa, sedangkan yang beragama non Muslim itu tidak berpuasa karena ya itu adalah event bukan event ya jatuhnya agama Muslim ibadah ya ibadah agama Muslim. Nah, bagaimana sih Garda suasana di kelas pada saat berpuasa? Itu yang mana kan yang Muslim berpuasa, sedangkan yang non Muslim ini tidak berpuasa, yang mana mungkin mereka makan di ada ruang khusus begitu untuk mereka bisa makan seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk suasana ya di bulan Ramadan sendiri itu saya merasa sangat damai, Ya. penuh dengan rasa saling menghargai begitu. Dan juga yang paling menyentuh adalah kita yang berpuasa itu tetap menjalankan ibadah dengan semangat. Ya. Namun teman-teman yang tidak berpuasa itu pun tetap saling memahami dengan kami, tetap menggunakan ruang makan khususnya dengan tenang dan tertib. Dan yang paling penting adalah tidak ada yang merasa tersisihkan dan tidak ada yang merasa canggung. Oh gitu, baik, siap. Nah, berarti memang ini ya, mereka non Muslim ada ruang khusus ya untuk. Iya, saya gitu. Oke, Garda. Jadi kalau di sini itu kan kemarin kami menonton MF dan mereka dan dari sekolah ini menginformasikan bahwa ada kegiatan bakti sosial. Nah, pelajaran yang bisa kamu ambil itu apa sih dari kegiatan tersebut? Pelajaran yang paling besar bagi saya itu adalah untuk belajar lebih bersyukur lagi dan lebih peka untuk berbagi. Dari situ saya belajar dan memahami bahwasannya kebahagiaan itu tidak hanya datang dari apa saja yang kita miliki, tapi juga bisa datang dari apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ya, betul. Saya juga memahami bahwasannya kita sebagai makhluk sosial itu memang saling membutuhkan dan memang sudah kewajiban kita untuk saling tolong-menolong antar sesama tanpa memerhatikan perbedaan. Betul sekali, Garda. Oke, nah Garda tadi kan ada di kelas 8J yang mana itu 40% non Muslim. Itu kira-kira gimana sih Garda rasanya berada di dalam kelas yang mungkin 40%-nya sendiri itu non Muslim? Perbedaan apa yang dirasakan sama Garda sendiri? Baik, kalau untuk perbedaan ini, yang jelas kami mungkin saya awalnya memang agak kaget mungkin ya, karena sebenarnya saya juga waktu SD itu saya ikutnya di SD Muhammadiyah, jadi belum begitu memahami tentang perbedaan ini. Yang awalnya saya hanya toleransi itu hanya sebatas teori, kita harus mempraktekkan. Tapi pada kesempatan lain, saya melihat bahwasanya ya mereka itu ramah manusia begitu, yang memang harus dimanusiakan, yang mana kita juga tetap boleh berteman dengan mereka asalkan kita tetap menjaga keimanan sendiri dan kita saling menghormati. Baik, luar biasa. Jadi sebelumnya Muhammadiyah yang mana seluruhnya beragama Islam, sedangkan sekarang dari sekolah negeri yang mana kelas dari Garda ini 40% sendiri adalah non-Muslim, seperti itu. Baik, Garda, terakhir nih, menurut Garda, apa sih arti toleransi menurut Garda sebagai seorang siswa, begitu? Boleh kasih tahu nih sama teman-teman. Kalau untuk toleransi sendiri itu menurut saya toleransi itu secara singkat seperti sikap untuk menghormati tanpa kita harus menjadi sama. Dan sebagai pelajar sendiri, toleransi ini mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan teman dan berteman dengan siapa saja, saling menghargai dan juga menjaga kerukunan. Demi kita bisa tumbuh dan belajar bersama dengan damai. Baik, Garda luar biasa untuk ceritanya ya tentang karena sebagai seorang siswa dari kacamata siswa itu sendiri seperti apa, bertemannya seperti apa. Nah, Garda terima kasih banyak sudah membersamai dengan Sobat Religi. Dan selanjutnya sahabat Sukonadi, jadi di SMP Negeri 5 itu kita belajar bahwa moderasi beragama tidak hanya slogan seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Arinas selaku kepala sekolah sebelumnya, dimulai dari pembiasaan ibadah sesuai agama masing-masing, lalu ada kolaborasi lintas agama juga, ada kunjungan rohani yang sangat-sangat inklusif seperti itu ya, yang sudah diceritakan juga sebelumnya oleh para bapak ibu guru, lalu ada bakti sosial, ada penghormatan terhadap pelaksanaan ibadah setiap agama yang mana diimplementasikan dengan adanya fasilitas yang sangat-sangat memadai untuk masing-masing agama seperti itu.
Selanjutnya sinergi yang kuat juga antar sekolah dan juga orang tua seperti itu. Jadi sebelumnya di SMP Negeri 5 ini juga menginformasikan bahwa sinergi dengan orang tua itu juga sangat kuat. Baik, nah semua itu membentuk lingkungan belajar yang damai, inklusif, dan juga penuh rasa saling menghormati. Baik Sobat Religi Kemenak DIY, semoga praktik baik ini bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain di luar sana untuk terus menjaga kerukunan dan juga keberagaman. Seperti itu. Saya Farah, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Suku Nagi 8 episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.